tidak bisa kita nilai harganya. Bahkan 2 rakaat saja sebelum subuh jauh lebih baik, lebih mulia dibanding daripada dunia dan seisinya. Ini luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum kita memulai pengajian kita pada subuh hari ini, mari kita mencoba menengok ke belakang seberapa banyak kesalahan yang pernah kita lakukan, bahkan mungkin dosa-dosa yang kita lakukan. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan-jangan karena kesalahan dan dosa itu sehingga hati dan batin kita tidak bisa tersingkap untuk melihat rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak berkenan membukanya akibat dari perbuatan daripada hati dan batin itu, sehingga tidak bisa tersingkap rahasia itu. Bapak Ibu sekalian, mari kita mencoba dengan memohon keberkahan surah Al-Fatihah. Kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah menghapus dan membuka tabir-tabir rahasia dalam hal ini dosa-dosa dan kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan. Semoga dengan keberkahan dan kandungan surah Al-Fatihah Allah bukakan semua itu, Allah hapuskan dosa-dosa kita. Ala hazihi niyati wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Iya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, salah satu nama surah Al-Fatihah adalah ummul doa, induknya segala doa. Makanya kalau kita membaca surah Al-Fatihah, pada hakikatnya sebetulnya kita berdoa. Kan ada juga yang tidak sepakat dengan pendapat ini. Katanya membaca surah Al-Fatihah setelah berdoa itu tidak disyariatkan. Padahal para ulama kita mengatakan bahwa surah Al-Fatihah itu adalah ummul doa. Itu dalam tafsir, Bapak Ibu sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah, seingat saya setelah sholat Idul Fitri kita hentikan pengajian kita ini. Sementara menjelang terhentinya pengajian itu sejenak, saya pernah menyampaikan di tempat ini bahwa materi kita sebetulnya, Bapak Ibu sekalian, ya, kita mencoba ingin merintis jalan terdekat menuju kepada Allah. Ya, artinya kalau kita mau melewati jalan umum itu biasanya macet, terlalu banyak rambu-rambu, ada lampu merah, ada tanda-tanda, sehingga kita sampai di tujuan itu terlalu lama. Nah, itulah yang disebut dengan jalan umum atau jalan syariat. Ya, dalam bahasa Arab syariat itu asal kata dengan syari, jalan. Ya, tapi di sisi lain ada jalan terdekat. Umpama kalau kita ke Makassar, ini saya berulang-ulang saya sampaikan, mohon maaf nanti kalau materi kita ini ada yang tidak terima karena mungkin berbeda dengan materi yang ada di tempat lain sana. Saya berinisiasi bahwa mungkin tidak banyak mubalik atau dai yang biasa menyampaikan materi seperti ini. Iya, tapi saya merasa terbebani kalau ini saya tidak sampaikan. Iya, jangan-jangan nanti Allah, kekhawatiran saya, kenapa kok tidak sampaikan itu? Iya, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi saya pernah ibaratkan bahwa kalau kita mau ke Kota Makassar, iya, sudah berada pada perbatasan antara Maros dengan Kota Makassar. Itu biasa, itu kan di situ ada jalan. Kalau kita lurus itu jalan umum namanya, itu lewat Daya, dan itu macet di situ. Banyak sekali kendaraan, ada rambu-rambu, ya ada tanda-tanda jalan. Tapi kalau kita mau cepat itu lewat tol. Nah, ini kita mencoba mencari jalan tol ini, ya, untuk lebih cepat kita mendekat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang disebut dengan tariqah. Tariq itu juga jalan. Coba Bapak Ibu sekalian kalau ke Mekah, ya,
Itu polisi-polisinya kalau kita menghalangi jalan, tarik, ya haji, tarik. Ya, Pak sebetulnya kalau orang polisi mengatakan tarik, beri jalan, karena dia mau lewat. Ya haji, wahai tamu. Jadi haji itu sebetulnya artinya tamu. Jadi jangan kita marah kalau di sini tidak dipanggil haji. Ya, karena haji itu sebetulnya ibadah. Ya, jadi tidak perlu terlalu risau karena tidak dipanggil. Bila tuh di Purwas 50 juta macam haji Corona itu lebih 200 juta. Masa mungkin keundangan di mana haji? Habis ibadah kita berbaik sekali. Ya kan banyak begitu. Setelah mati nak saling keluarga usaha semua budaya dan sebagainya. Ini Bapak Ibu sekalian. Ada namanya kesombongan spiritual nanti kita bahas. Nah, kita mencoba merintis jalan tol, bahkan di jalan di lain daripada jalan tol ini masih ada jalan terdekat. Itu ada namanya lorong-lorong setapak menuju Kota Makassar. Itu lebih dekat dan ini dalam istilah bahasa Arab itu disebut dengan jalan sir, jalan rahasia, jalannya para ahli hakikat. Ya, di atas jalan sir ini mohon maaf, itu suluk ya, suluk. Itu suluk jalannya para ahli hakikat. Di atasnya jalan jalan setapak itu masih ada lorong-lorong rahasia menuju Kota Makassar dan ini tidak banyak orang yang tahu. Ya, jalan ini yang disebut dengan sir. Coba cek di dalam kamus, semua yang saya sampaikan tadi ini mulai dari syari, tarik, kemudian suluk, salakah, dan sir itu pasti di situ bahasa Indonesia diartikan jalan. Hanya rasa bahasa Arabnya yang biasanya orang tidak pahami. Padahal yang disebut dengan syari itu jalan umum, tarik itu jalan tol, jalan cepat. Kemudian ada jalan lorong-lorong setapak itu namanya suluk. Sir ini jalan rahasia Bapak Ibu sekalian. Kadang bisa lewat pintu belakang dan tidak banyak orang tahu dan itu bisa cepat sampai Bapak Ibu. Analoginya, siapa yang tercepat sampai, andai tempat kamar kalau di hotel, silakan pilih tempat yang mana Anda suka. Makanya di jalan sir ini tidak banyak orang yang tahu Bapak Ibu sekalian. Tempat yang paling apa? Jadi di surga itu kan ada 8 tingkatan. Ya, tentu yang paling cepat sampai itu bebas memilih tempat yang mana yang dipilih. Nanti kalau kita bahas pintu-pintu surga ada itu. Ya, ada 12 pintu surga. Di mana kita di situ? Apakah betul kita ada di situ atau jangan-jangan kita tidak ada di situ? Madrasah itu. Nah, itu ada saatnya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita ini mau merintis jalan terdekat menuju kepada Allah. Ibaratnya saya sampaikan dulu, kalau kita mau ke seberang sana, Pulau Kijau ke Projolo, ibaratnya Projolo itu lapangan atau biasa di Gelung itu dia sepi tahu. Ya, itu dari Kumelo ki model itu kan bela makalu siki dan sebagainya sebab kok, tapi lo kisah malah mencapai. Makanya kita cari rintis jalan baru. Tapi penuh dengan rumput. Maka kalau tidak diinjak berulang-ulang, itu biasanya tidak membekas sebagai jalan. Harus diinjak berulang. Makanya materi-materi seperti ini mesti harus kita ulang-ulangi Bapak Ibu sekalian. Ya, masih ingatkah materi kita dulu bagaimana inti salat itu? Khusyuk. Ya, ingat kepada Allah seperti apa? Masih ingatkah materi kita dulu pada saat kita menjelaskan tentang toharah, bedanya dengan nazafah, bedanya dengan tazkiyah, dan apa itu air, apa itu tanah, dan lain-lain sebagainya. Wudu itu apa? Pada saat mencuci muka, dengaran umat berarti coba si mengeluh. Tumbuh lagi rumput di situ. Mesti kita harus ulangi sedikit, mungkin paling tidak mengingat. Oh iya memang pernah disampaikan seperti itu. Karena kita ini kan kita mau dalam sholat itu khusyuk. Mustahil seseorang khusyuk dalam sholatnya kalau wudunya tidak beres. Ya.
Mustahil seseorang khusyuk dalam sholatnya kalau wudhunya yang tidak beres. Karena sholat itu, wudhu itu bahagian daripada ibadah dan bahagian dari rangkaian daripada sholat. Makanya kenapa wudhu itu dalam bahasa Arab hampir sama dengan wadoa, dan itu dalam ilmu linguistik, dalam bahasa Arab itu ilmu bahasa Arab. Kalau mirip pengucapannya itu hampir sama maknanya. Wudhu itu hampir sama dengan wadoa. Wadoa itu meletakkan. Apa yang diletakkan? Dunia. Pada saat kita wudhu mestinya dunia itu sudah diletakkan. Palesori artinya tinggalkan nih, mulai tinggalkan dunia. Kita mau menuju kemana? Mau menuju kepada Allah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya alat yang dipakai untuk membersihkan itu adalah air. Kenapa? Air itu punya wujud, punya maujud. Masih ingat mungkin apa itu wujud, apa itu maujud. Kalau ini menurut kita biasanya bilang air maujud atau wujud. Nah, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia wujudnya handphone. Padahal sebetulnya bukan ini wujud. Bendanya ini namanya maujud. Maujud itu nyatanya. Ya, yang ada dalam pikiran kita itulah maujudnya. Dan fungsi air ya sebagai wujud itu hanya membersihkan bahagian fisik kita, alam syariatnya. Jangan heran Bapak Ibu sekalian kalau ada wudhu tidak membatinkan wudhunya, tidak bisa khusyuk dalam sholat. Bahkan jangan heran ada orang tukang sholat tapi itu juga ya suka memfitnah, tidak menerima pendapat orang lain, hatinya picik, suka marah-marah, ya. Tidak menerima kenyataan. Iya, itu Bapak Ibu sekalian. Karena wudhu dan sholatnya tidak berpengaruh dalam dirinya, tidak membatinkan sholat itu. Ini Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Iya, insya Allah. Atau mudah-mudahan setelah kita belajar seperti ini berubah semua. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Kita bisa menerima ya kenyataan. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, jangankan kenyataan, satu daun yang jatuh itu, satu daun yang jatuh tidak akan mungkin jatuh tanpa seizin dan kehendak Allah. Dan itu semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Itu daun saja. Iya. Nah kalau ada orang yang tidak menerima takdir, sudah pemilihan presiden, wah bukan pilihan saya itu. Iya, demo dia. Apa artinya raditu billahi rabba? Saya ridho Allah sebagai Tuhan. Nah kalau kita sudah menyatakan bahwa saya ridho Allah sebagai Tuhan, maka seluruh keputusan dan ketentuan Allah, kalau kita tidak rela menerima itu, berarti kita tidak rela menerima Allah sebagai Tuhan. Iya kan begitu Bapak Ibu sekalian. Nah sementara tidak ada yang terjadi di muka bumi ini tanpa, hanya memang mungkin jalannya yang berbeda, mungkin tidak sesuai dengan kenyataan kita, keinginan kita, sehingga muncullah protes. Nah ini Bapak. Nah sebentar kita akan mencoba melihat. Nah kita mau wudhu kita ini, saya ingatkan kembali, wudhu kita ini Bapak Ibu sekalian tidak hanya sekedar membersihkan lahiriahnya, ya, sehingga air, wujud air itu tidak hanya sekedar ya wujudnya ya, wujud air itu kan membersihkan fisiknya, tapi wujudnya air itu membersihkan lapis-lapis batin kita. Selama ini kita tahunya hanya lahir dan batin. Batin itu masih berlapis-lapis Bapak Ibu sekalian. Ada lapis batin yang sifatnya batin barzakhiyah. Kemudian atau biasa kita sebut dengan alam malakut, ya. Dan ada yang jabarut. Di atasnya itu masih ada yang apa namanya ya? Itu namanya unsur-unsur ilahiyah. Itu sudah bukan alam. Di situ Bapak Ibu sekalian. Dia ahad, zat Allah yang tidak terjangkau. Nah, al-alamul syahada itu biasanya hanya dibersihkan oleh maujudnya air. Ya. Nah sementara ada air, ya, itu
pernah kita sampaikan. Apa itu air? Al-ulumullah, ilmu-ilmunya Allah. Tentang apa? Al-ma'arif, tentang bermakrifat mengenal Allah, yang tidak ada ya manusia bisa memiliki itu tanpa kehendak Allah. Makanya saya sering sampaikan, saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sama sekali tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu. Yang punya itu Allah, hanya Dia berkenan untuk memberikan, menitip sedikit kepada saya. Itulah sebabnya saya tidak berani tampil di hadapan Bapak Ibu sekalian tanpa memohon izin dulu kepada Allah. Bahkan meminta keberkahan dari orang-orang yang mungkin pernah menyampaikan ilmu Allah itu melalui, ya, termasuk orang tua saya, bahkan kepada Nabi juga, ya, bahkan kepada para ulama, para wali-wali. Bapak Ibu, saya tidak punya ilmu. Yang punya semua Allah. Terserah Dia. Banyak mungkin konsep saya di dalam pikiran sebelum berangkat ini nanti saya menceramahkan. Setelah sampai di sini mungkin hanya 1-2 kata yang saya ingat. Selebihnya nanti saya pulang kok saya bisa bilang seperti itu, padahal tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah ada dalam konsep saya. Itu perbuatan saya. Apakah itu adalah perbuatan saya? Tidak mungkin. Selama saya, Allah tidak bisa terlibat di situ, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya kembali, batin itu, jadi air ini bisa beresonansi, Pak. Apa resonansinya air kepada kita? Coba lihat. Boleh jadi hanya segelas air yang kita minum dengan membacakan surah Al-Fatihah. Iya, penyakit bisa sembuh. Iya. Saya tanya kita semua. Iya. Ya kok sawila sana, iga pa sawi Pak Uraga atau dokter kan? Nah, Allah kan selama ini kalau kita sakit, yang kita ingat siapa? Dokter, obat, apotek. Di mana Allah di situ? Harusnya lebih awal kita ingat di saat kita dalam keadaan kena musibah, sakit, menderita. Allah. Dalam hadis kan disebutkan tidaklah seseorang ditimpakan penyakit dan penderitaan kecuali hanya untuk menghapus dosa-dosa masa lampau. Istighfar kita, Bapak Ibu sekalian. Air yang dibacakan ini Profesor Isaro Imoto, seorang profesor dari Jepang, ahli di bidang biologi, ya, dan fisika. Dia mencoba ingin membuktikan kenapa air itu bisa beresonansi dalam diri manusia. Saya pernah sampaikan. Kenapa air itu bisa beresonansi dalam diri manusia? Ternyata betul apa yang disampaikan. Kenapa Nabi menganjurkan kita bismillah kalau minum? Membacakan surah Al-Fatihah itu kalau ya air itu bisa beresonansi. Dia mencoba membuktikan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan keyakinannya. Orang Jepang itu kan agamanya jarang ada Islam di sana. Yang ada itu mungkin Konghucu, apalagi itu, ya, Shinto, ya, agama Shinto. Agama Shinto itu kan biasanya banyak mantra-mantranya kalau beribadah. Nah, dia mencoba mengambil dua gelas air. Di gelas air yang satu itu, dia berikan mantra-mantra yang baik. Ya, itu adalah ciptaan Tuhan yang begitu banyak manfaatnya terhadap makhluknya. Mungkin begitu artinya. Iya, tapi air yang satu gelas itu, nah kadang-kadang gaya ikut digabung majalah kemana di Corona Fudan. Setelah itu Bapak Ibu sekalian, dia mencoba meneliti dan melalui alat mikroskop itu ternyata air yang sudah diberikan mantra-mantra yang baik itu di dalamnya terkandung kristal-kristal yang warna putih mengulau, dan ternyata saat diminum itu punya resonansi dalam diri manusia, bisa menjadi obat. Ini baru mantra agama Shinto, belum Allah. Ya, surah Al-Fatihah, Bismillah dan lain-lain sebagainya. Dari situlah belakangan kita kenal ternyata di air yang satu itu yang sudah dibilangin sembarangan itu punya kandungan kristal warna hitam dan ya jelek sekali. Majalah ada tambahan itu
Itu melalui alat mikroskop yang dimiliki. Alatnya canggih Bapak Ibu sekalian. Dan itu foto-fotonya ada. Dan dia dibuktikan, bahkan sering mempresentasikan ini. Sehingga belakangan, ya, Profesor Isao Imoto ini kedengaran beliau masuk Islam. Hanya karena ingin membuktikan apa betul Islam itu benar. Dengan adanya pembuktian bahwa ternyata tidak sia-sia, memang tidak sia-sia. Ya, nabinya orang Islam itu mengatakan sebelum minum baca bismillah. Apalagi kalau sudah dibacakan surah Al-Fatihah. Kita tadi sampaikan bahwa puncak daripada doa itu adalah surah Al-Fatihah. Mohon maaf kalau ada yang tidak terima ini. Ya, tapi saya rasa kalau kita menggunakan kata batin, pakai hati, pakai nurani, insya Allah kita terima. Tapi kalau kita pakai akal, nafsu, ada iblis di situ, itu biasanya ada keterlibatan ego di situ. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kalau ego yang ada, mohon maaf, itu lebih banyak kecenderungannya arahnya kepada bisikan iblis. Tipis bedanya Pak. Beda-beda tipis bisikan iblis dan bisikan setan. Iya, mungkin dua-duanya baik, tapi ya ada baik, endingnya juga jelek. Nah, ada nanti saatnya kita bahas itu Pak, antara bisikan iblis dan bisikan malaikat, ya setan. Ada waktunya Pak, insya Allah. Nah kita lanjut. Jadi air itu bisa beresonansi Pak. Makanya jangan, kenapa banyak orang yang biasa moconi muruna, moconi ya sapi umur, tapi pakulen malah simupa, malah umur ditetap panah. Setelah ditanya berapa tahun umurnya, saya umur atau duit tetap apa tak umur apa 50 atau 60, ada dipakai. Ya. Ternyata setelah kita telusuri pahannya 2, itu di saat paci si bawa cempeng. Mandi itu kan juga kebersihan. Maksudnya dalam hal ini paci itu nari kuma bisaki, nari kukurki, tebaga yari ke jamba. Di situ Pak kuncinya. Iya. Dan pada saat dia mandi, makanya itu banyak ulama kita, mohon maaf ini, mungkin kalau kenapa Nabi tidak mensyariatkan itu. Iya. Kalau tidak ada katanya. Kita nanti lihatlah Bapak Ibu sekalian. Kenapa ulama kita itu biasanya umurnya sampai ratusan tahun? Ada kan? Ternyata itu mereka mandinya itu jarang ada yang mandi setelah sholat subuh. Itu rata-rata mandinya sebelum sholat subuh. Dan di saat dia mandi Pak, itu kan dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Di situ ada waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dia memohon kepada Allah keberkahannya ayat itu. Ya, dalam diri kita kan ada unsur air juga. Dan pada saat dia ketemu di situ beresonansi. Itulah tadi kenapa saya bilang air segelas itu bisa menjadi obat, karena ketemu dengan jauharnya. Ada unsur air dalam diri kita. Kalau itu sudah ketemu, sembuhlah penyakitnya seseorang. Kalau itu sudah ketemu, boleh jadi karena itu orang kekuatannya bisa berbalik. Kita sudah pernah bahas tentang mandi junub kan? Apa ya? Kenapa mandi junub itu setelah kita mandi junub tiba-tiba semangat kita kembali, ya, dekat dengan Allah dan seakan-akan kuat lagi resonansinya air. Wudu juga seperti itu. Dan pada saat kita mandi juga seperti itu. Tapi jangan dibaca oleh WCD nanti maka sudah dilepaskan hilang. Kita hanya sekedar dalam hati. Dan doa dalam hati, niat dalam hati itu disebut dengan doa bil lisanil hal. Kata Imam Ibnu Arabi, doa yang dipanjatkan melalui lisan lidah itu doanya orang umum. Terlalu banyak mendikte Allah, memaksa Allah untuk diterima doanya. Terima doaku ya Allah. Sehingga kalau tidak diterima, itu seakan-akan protes kecil-kecilan kepada Allah. Kenapa doa saya tidak diterima? Kata Imam Ibnu Arabi, doa yang dipanjatkan melalui taati itu lebih dekat dan lebih cepat sampai dibanding daripada, coba lihat ibu-ibu itu kalau berdoa, perempuan kalau berdoa itu selalu didasari dengan hati yang sangat dalam. Berbeda kalau kita itu biasanya didikte oleh nafsu.
Ada lagi nanti doa itu jadi ibadah Pak. Bukan lagi untuk diterima, tapi dia jadikan doa itu ibadah. Nikmat dia berdoa sehingga tidak berpikir apakah diterima atau tidak. Yang jelas saya nikmati doa ini sebagai ibadah. Saya pernah contohkan lebih banyak itu biasa dari kumam meki pada lagi dibanding daripada Andre-Andre. Wasilena minta itu jarang kita bikin, tapi pada saat kumam meki itu lebih banyak itu rasa masih pasal nih. Dia lebih nih. Ini Bapak Ibu sekalian. Iya. Jadi saya kembali. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Bahkan ada lagi. Biasanya kan sering kita capek-capek, mungkin ada sel-sel atau tulang yang sudah mulai keropos. Dalam surah Yasin kan di situ ada, ya. Kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin wa huwa bikulli khalqin qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang menghidupkan kembali, menyatukan tulang-tulang yang berserakan itu, yang menyatukan, yang menghidupkan kembali kan di situ. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marratin. Yang menghidupkan siapa, yang mematikan, yang menghidupkan itu, yang menjadikan pada saat dia masih pada penciptaan alam kan Allah. Dengan memohon keberkahan ayat itu, dia minum air itu ternyata bisa menjadi obat, dan bahkan dia mandi. Jadikan memohon kepada Allah supaya keberkahan. Saya ingat terlalu itu. Enggak tuh pakai dari kecil, ya kan? Tuh udah lama pacing itu kalino ka. Ia pacing kalau silam kalau kalimat apa? Ia pacing itu masih sampai dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita lihat ternyata umurnya sudah 90 tahun, tapi luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ada tuh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak mungkin salah ini. Iya kan? Udah mau pakai pacing itu ini, mau pakai pacing itu masih sampai dalam la ilaha illallah. Saya tidak salah. Pakai ini Pak, nanti orang luar dengar. Ini mahal. Macam aku diobrol gak kesimpu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Kalian saya sampaikan tadi itu ayatnya sudah banyak di YouTube itu. Nah, kalau ini kan baik. Jadi resonansinya air itu ternyata Bapak Ibu sekalian itu berpengaruh pada wudhu kita. Yang tidak hanya sekedar membersihkan fisiknya, tapi membersihkan. Yang pertama kita cuci itu kan muka ya, dalam Al-Quran. Iza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Apabila kalian ingin mendirikan sholat, maka cucilah mukanya. Cuci muka artinya ghasalah, itu ghasalah dibisai. Biasanya ini bisa tidak ada pori-pori yang boleh luput dari angin yang pasti harus akan mana Pak. Itu cuci, beda kalau masalah. Wamsahu birusikum, itu hanya sekedar mengusap. Iya, sekedar mengusap. Tapi kalau mencuci harus kena fisiknya yang dicuci, mungkin ada debunya di situ. Tapi pada hakikatnya sebetulnya yang dicuci itu adalah dosa dari pandangan mata kita, mata fisik kita ini, mata lahiriah kita. Siapa yang pernah diinti, juga pernah pasal luka, iya kan? Itu, juga pernah jeli. Tanda-tanda orang dicintai oleh Allah. Manakala dia sudah mendapat kesempatan untuk melihat kemaksiatan, tapi dia palingkan pandangan itu dari kemaksiatan itu. Hati-hati dengan ini Pak. Media sosial sekarang ini sering kita ingin memesan sesuatu. Ya. Mungkin biasanya kalau dipesan entah itu mau melihat ceramah atau apa di YouTube itu, tiba-tiba angkat iklan membeli, tapi iklan itu ya kadang-kadang haram sebetulnya dilihat oleh mata. Kenapa? Karena perempuannya seksi. Tanda-tanda orang dicintai oleh Allah manakala kita mampu cepat memalingkan pandangan itu. Kan ini Pak Ustaz, katanya pandangan pertama itu rahmah. Yang dimaksud dengan pandangan pertama itu rahmah sebetulnya apa? Kalau kita melihat pandangan pertama itu tidak mau menyanyiakan mumpung Ustaz. Pandangan pertama, tapi diselami dengan nafsu. Nauzubillah kan? Ini yang disebut dengan pandangan pertama itu kita tidak sengaja tiba-tiba di take. Itu pandangan pertama,
jangan jadi telan itu langsung meninggal. Itu adalah iro dia dalil, tapi itu dia selebihnya itu sudah bukan, itu sudah dosa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Iya. Jadi itu mata-matanya ini, Pak. Ya, itu yang dicuci. Nah sekarang selain daripada mata ini, mata fisik, ada mata hati, Pak. Ada matanya hati kita kan? Mata hati itu apa dosanya? Itu kan dalam hadis disebutkan, ya, hubbud dunia rasul hati-hati. Terlalu cinta kepada dunia, apujil lorilino, itulah sumber dan kepalanya dosa. Kepalanya kan itu yang selalu membuat kita, kenapa pikiran ini ya kemana-mana di saat kita sholat sujud. Nanti ada makna sujud itu apa, hakikatnya sujud itu apa, di gerakan sholat nanti kita masuk di situ. Iya, jangan sajad. Kalau sajad itu ya kepala pikirannya kemana-mana. Ternyata itu dari sini, Pak, dari hati. Yang membuat kita kemana-mana itu kan dunia. Iya. Inilah fungsinya niat. Di saat kita niat, apa aja yang dihapus? Dosa mana? Dosa hanya dosa mata kepala kita. Ada dosa mata hati kita. Hubbud dunia, tapi tarkud dunia, ya, rasul ibadah. Dengan meninggalkan dunia itulah pangkal daripada ibadah. Ya. Jadi jangan hanya bilang kita sholat itu ya kebaikan, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah, bahkan meninggalkan ya sesuatu yang sifatnya unsur-unsur di dunia di dalam segala hal, ya, terutama dalam sholat. Itu juga ibadah. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu dua-duanya ibadah kan. Ini Bapak Ibu sekalian. Iya. Itu dosanya hati. Sekarang wudunya ahli tarekat tidak hanya sekedar mencuci dosa mata ini. Iya. Kenapa di mata ini, di muka ini Bapak Ibu sekalian? Terlalu banyak kita bahas di situ kan, ada hidung, ada mata, ada mulut. Karena muka ini adalah representasi dari seluruh anggota badan kita. Saya tidak pernah lihat mukamu. Kenapa baru muncul mukamu di sini? Di mana kau taruh muka saya? Muka ini adalah representasi dari seluruh anggota badan kita. Simahum fi wujuhihim. Telah nampak dalam wajahnya, bukan fi jabhatin. Saya mohon maaf. Ini namanya jabhat, bukan wajah. Mohon maaf. Makanya dari sinilah kita lihat, oh itu tukang sholat, kenapa? Tawadu, ya, sopan, santun, bekas sholat itu Bapak Ibu. Tapi kalau masih suka menyalahkan orang, menerakakan orang, ini bukan simahum fi wujuhihim. Tidak ada hak kita ke situ, itu hak Allah. Kita bukan panitia hari kemudian, Pak, sampai bisa menentukan orang masuk neraka dan surga, bukan kita. Itu hak Allah. Maka ibadah yang kita lakukan itu tidak ada untuk itu, semuanya kita persembahkan untuk Allah. Terserah Allah mau apakan itu, kita mau masukkan surga atau tidak, itu wewenangnya, Pak. Saya kembali. Jadi dosa hati itu adalah terlalu cinta kepada dunia. Itu wudunya ahli tarekat. Sekarang wudunya ahli syariat, hakikat. Nah, apa wudunya ahli hakikat? Seperti apa? Wudunya ahli hakikat itu adalah membersihkan alam-alam rohani itu, alam batin, alam jabarut. Yang tadi alam malakut itu, alam barza, hati. Sekarang kita masuk ke wilayah alam jabarut, alam roh, alam batin. Nah, apanya batin itu dosanya? Apa dosanya batin? Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, pernah enggak dengar ayat itu, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah? Di mana engkau hadapkan mukamu,
Di situ engkau melihat wajah Allah. Tegi mondong pamolong koi romong kita wajah bukan Allah ya. Dalam ayat itu tidak mengatakan fasammallah. Di situ engkau melihat Allah. Beda Allah sebagai zatnya dan wajah-wajah Allah. Wajah-wajah Allah itu dia tampakkan melalui apa yang diciptakan ini, termasuk kita manusia. Apa wajahnya? Berapa namanya Allah? 99 dalam Asmaul Husna. Adakah namanya Allah yang jelek? Itu yang ada hanya Asmaul Husna. Walaupun di dalam Asmaul Husna itu ada yang namanya Al-Muntakim, Maha Pendendam, Al-Mutakabbir, Maha Sombong, Al-Qahhar, Maha Perkasa, Maha Pemaksa, Maha Menyesatkan. Di situ kan ada Al-Mudhillu. Itu nama-nama baik Allah. Tapi cerita mati Allah sebagai Tuhan Maha Sombong, Maha Pendendam, Maha Menyesatkan. Kalau tidak ada yang disesatkan, siapa yang disesatkan? Iblis. Makanya para sufi itu, pengamal tasawuf, memberi ruang kebencian terhadap iblis dalam hatinya itu tidak ada. Bahkan berbalik, engkau sebagai wujud dari perpejawahan nama Allah sebagai Tuhan yang Maha Al-Mudhillu, menyesatkan. Maka sebagai bukti bahwa Allah sebagai Maha Al-Mudhillu, diciptakanlah iblis itu yang disesatkan. Siapa nama Al-Mudhillu? Igasir Asalnya pengalah Ta'ala. Yang kau dibenci masalah berarti sama dengan dibenci yang punya nama. Makanya Bapak Ibu sekalian, hanya kita yang memberi label jelek atau tidak. Pada hakikatnya bagi Allah itu kan tidak jelek, Pak. Saya pernah sampaikan, apakah penyakit itu jelek, penderitaan itu jelek? Kan tidak. Apa fungsinya penyakit penderitaan? Untuk menghapus dosa-dosa kita. Hanya kita tidak tahu rahasianya Allah itu kan. Tapi mata batin kita tidak pernah melihat. Saya tanya Pak, WC yang di luar sana jelek atau tidak? Iya. Ada yang mengatakan jelek, kotor, dan sebagainya. Kalau bandingkan dengan tempat imam, iya. Coba bandingkan antara tempatnya imam dengan WC. WC jelek, tempatnya imam bagus. Ya, tapi ternyata banyak orang Pak tidak bisa masuk ke masjid sebelum masuk dulu ke WC. Kenapa? Bahkan tidak pernah menginjak tempatnya imam yang kita anggap bagus itu. Dia kena lecet orang yang kita mau bagus. Lebih baik kita mak di WC dibanding dengan maka lecet di orang imam. Betul tadi yang dibilang Bapak. WC itu tidak jelek. Sebagai kelengkapan adanya masjid ini mesti harus ada WC. Sebagai kesempurnaan diri Allah yang Maha Menyesatkan, mesti ada yang disesatkan. Siapa yang punya nama? Apakah kita benci WC? Tidak. Apakah kita benci nama Allah? Kalau benci sama dengan membenci. Nah di sinilah Pak fungsinya disebut dengan rahmat. Dan itu Nabi buktikan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Benci Kristen, iya kan? Karena tidak seagama dengan kita. Coba Bapak Ibu sekalian, itu orang Kristen yang biasa kita sebut dengan kafir. Ada kan yang begitu? Pokoknya di luar daripada Islam itu kafir. Padahal makna kafir itu orang yang tidak beragama dan tidak bertuhan. Itu dalam bahasa Indonesia kan? Iya. Sehingga kita anggap kafir. Sementara orang Nasrani, kalau dia berpendapat seperti apa yang kita yakini bahwa di luar daripada Nasrani itu kafir, penoliki maka ada kafirin, maka kira-kira pasti macam itu. Begitu juga mereka, dia punya perasaan. Coba-coba diselokan itu kosanani, kafirin siapa dia sampai, usia agak sarona di tanah lupa beli. Siapa itu manusia? Manusia punya roh. Roh itu dari mana? Siapa punya roh? Apakah rohnya orang-orang di luar daripada Islam itu bukan milik Allah? Nafakhtu fihi, tidak mungkin dia hidup tanpa ada roh. Dari mana roh itu? Sumbernya kan dari Allah. Makanya semua orang yang meninggal itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kembali kepada asalnya. Siapa punya roh di luar daripada orang Muslim? Allah juga. Berarti ada unsur ilahi dalam dirinya.
ada unsur ilahi, unsur ketuhanan dalam dirinya yang bersumber dari Allah. Itulah sebabnya mengapa Allah di dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, sungguh kami muliakan anak cucu Adam. Ini yang seharusnya diberitahu kepada masyarakat halayak ramai. Tapi mohon maaf, di antara kita kalangan umat Islam sendiri beda paham, neraka, bid'ah, musyrik dan lain sebagainya. Ya, kita berharap Pak, dari hasil pengajian ini sudah tidak ada lagi bahasa-bahasa seperti ini. Bukankah Allah itu Maha Pencipta, Ar-Rahman? Bukankah Nabi diutus untuk mencintai? Sehingga beliau pernah menerima tamu di Masjid Nabawi itu 80 orang dari seluruh lintas agama. Beliau jauh tujuannya untuk berdialog. Iya, di masjid sendiri. Pada saat beliau sholat asar, setelah sholat asar, itu tamu-tamu di belakang berdiri. Dari lintas agama di situ sudah ada Kristen, ada Konghucu, ada apalagi Yahudi dan lain sebagainya. Berdiri di belakang karena menunggu Nabi. Setelah Nabi selesai, assalamualaikum, beliau sadar ada tamu. Ayo masuk semua di sini. Itu riwayatnya saya Pak. Apa yang terjadi pada saat berdialog? Mereka disuguhi oleh Nabi itu. Nah, tiba-tiba ada salah seorang di antara mereka menjelang terbenam matahari. Ya Muhammad, saya mau melakukan kebaktian. Dia kumpul ke siang ke siang. Itu di luar daripada Islam. Dia bukan orang Islam. Apa kata Nabi? Boleh, silakan kita hentikan rapatnya, dialognya, kita beri kesempatan saudara kita untuk melakukan kebaktian. Tapi mohon maaf, di sini tidak ada tempat kebaktian untuk agama lain. Yang ada hanya masjid. Silakan melakukan di situ. Iya. Ada yang mengatakan dalam riwayat di mereka diberi kesempatan itu di Ahlus Suffah, di emperan itu tempatnya siapa namanya Abu Hurairah. Nah ini Pak, di media sosial, mohon maaf, mencium saja ya kepalanya orang paus itu neraka. Nauzubillah min dzalik. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, orang itu punya makam tersendiri. Kalau kita tidak sampai pada makam itu, tidak usah kita berkomentar. Cukup. Kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak paham sampai ke sana, tidak usah kita berkomentar. Pelajari dulu, cari dulu. Makanya itu kan dalam makanya dalam peribahasa Arab, ta'allam tsumma takallam. Guru kok jawab apa makomeng. Itu Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat. Ini sudah masuk waktu saya juga sebentar ini akan ke Wajo ya pagi-pagi, dan insyaallah bukur itu diterus tinggi untuk melaksanakan maulid ke Wajo dulu pagi-pagi. Semoga ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salihah Fatihah. Allah insyaallah bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ta'alaina bi mahbatil muslim wa qina bil wasa'ila wa shura'ina min rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.